baiklah hidupnya. Ketika dia mulai meninggalkan Tuhan, kacaulah hidupnya. Jadi kita tahu sekarang ya, sukses itu bukan materi ya. Hubungan dengan Allah. Dari situ keluarlah mengelola. Karena hikmat itu bermula dari takut akan Allah. Selalu hubungan dengan Tuhan. Tapi hikmat tidak berakhir di situ. Karena Tuhan tidak akan berhenti dalam hidup kita sampai hanya mengajari takut akan Tuhan. Tuhan akan ajari segala sesuatu. Sini, kamu mau kerja ini, aku. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Mari saya ajak kita melihat dua ayat, Kejadian 1 ayat 28 dan 29, kita baca bersama dengan suara keras. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Ini kan cerita Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa, kan Tuhan suruh mereka beranak cucu. Berarti kan Tuhan tahu nanti bisa jadi orang-orang populasinya miliaran. Seperti hari ini. Masa Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak mengantisipasi? Zaman itu kan tidak ada keluarga berencana. Dibatasi satu keluarga hanya anak 2 atau anak 1 saja. Tuhan bilang beranak cucu dan penuhilah bumi. Tuhan tahu size-nya bumi. Dan Tuhan tahu itu kalau penuh itu banyak orang. Kira-kira Tuhan suruh mereka beranak cucu, apakah Tuhan itu kekurangan ide untuk memberkati mereka atau kurang kuasa? Saya percaya tidak ada seorang pun di sini dilahirkan jadi pecundang. Kalau Tuhan berani hadirkan Anda di dunia, asal Anda dan saya mau jalan sama Tuhan, kerjasama dengan Dia. Jangan paksa Tuhan masuk ke duniamu terus, mengerti kondisimu. Belajar mengerti dunianya, masuklah dengan iman ke sana. Kira-kira, dengan penuhnya bumi, adakah faulty product? Ya sudah, aku cuman sanggupnya ngopeni, menghidupi, membesarkan, menjadikan 100 juta orang aja, sisanya di luar kemampuanku. Adakah yang namanya di luar kemampuan Allah? Berarti tidak ada satu orang pun dilahirkan pecundang. Tapi mamanya mau gimana, yang kita itu lahirnya lewat Adam dan Hawa ya. Jadi saya ralat, tidak ada seorang pun dilahirkan baru. Kelahiran kembali itu lebih mulia daripada ciptaan pertama. Ini ciptaan baru. 2 Korintus 5:17. Siapapun kita hari ini menyandang gelar Kristen, Tuhan tidak panggil jadi pecundang, jadi loser, tapi jadi pemenang. Bukankah ada ayatnya di Roma 8? Apa yang saya katakan semuanya ide saya atau firman Allah? Coba Anda uji sendiri. Bukankah ada ayat berkata supaya kita menjadi lebih dari pemenang? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Berarti, masa mungkin Tuhan itu izinkan kita berkeluarga, Tuhan tidak pelihara. Lalu Tuhan punya rencana atas kita adalah rancangan celaka. Padahal Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Masa mungkin di sini ada orang yang akhirnya tidak bisa kerja, tidak bisa ngasih makan anaknya, tidak bisa sekolahkan. Masa itu rencana Tuhan? Lalu habis itu ketambahan lagi. Habis itu kita marah sama Tuhan. Kita sendiri nggak beriman, kita salahkan Tuhan. Sebenarnya lucu loh dunia ini. Dunia ini agak sedikit ironis. Orang Kristen sama orang Kristen lain cerita, kalau mereka belum Kristen, mereka tahu lah, mereka bisa salah paham. Tapi Kristen sama Kristen tahu ajaran Yesus. Lalu orang Kristen dengan orang Kristen sama-sama lihat contoh yang buruk dari orang Kristen lainnya. Lalu habis itu dia kecewa sama orang itu dan kecewa sama Tuhan Yesus. Ayo, lucu nggak? Ini humor yang gelap. Paham maksud saya? Saya orang Kristen, dia orang Kristen. Mungkin dia berbuat salah di depan mata saya kecewa sama dia. Akhirnya saya juga kecewa sama Tuhan. Orang Kristen kok gitu? Lalu saya jauhi, Tuhan pun saya jauhi. Loh, tunggu. Wait. Jangan gitu sama Tuhan. Orang itu kalau salah, kalau dia berdosa, kalau dia merugikan saya, kalau dia tipu uang saya misalnya, kalau dia berbuat jahat, bukankah dia sendiri melanggar firman Yesus? Bukannya dia sendiri itu melukai Yesus Kristus? Bukannya dia sendiri menentang pengajaran Tuhan? Loh, kok saya kepahitan sama Tuhan? Itu urusannya apa? Harusnya Tuhan kepahitan sama dia. Harusnya. Kok saya ikut-ikut kepahitan sama Tuhan? Itu gimana? Lebih baik saya begini, kalau orang itu salahi saya,
Saya tidak kepahitan sama Tuhan. Saya doakan dia. Saya akan ajak Tuhan kerjasama. Tuhan kuatkan aku dulu supaya aku jangan benci. Aku tahu engkau bisa mengasihi orang begini, ajari aku bagaimana mengasihi orang begitu. Sekarang Tuhan, kau dan aku mari menangkan orang itu. Kok Tuhan ikut-ikut kepahitan sama Tuhan itu? Bahasa Jawa Tengah Ibraninya piye toh? Harusnya Tuhan kepahitan sama orang itu. Lalu kita tinggal, Tuhan ikut kepahitan sama kita. Tuhan salahnya apa? Tuhan salahnya apa kok kita jauhi gara-gara orang Kristen yang salah? Orang Kristen salah itu salahi Tuhan Yesus. Orang Kristen yang larikan uang orang, yang gak jujur, yang ambil istri orang, suami orang, itu Tuhan Yesus pun berduka. Tuhan Yesus pun marah, gak suka. Manusia itu sering mengorting Tuhan, menurunkannya di derajat kita. Makanya kita itu gak pernah mengalami breakthrough dalam iman. Karena kita suruh Tuhan cocokkan dengan kita. Bukan kita cocok, bukannya kita yang naik pangkat. Tuhan harus suruh turun tangga. Bapak, ibu, saudara, keluarga GMS yang saya cinta. Belajarlah untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Kau akan berubah. Cara pandangmu akan pekerjaanmu pun tak akan sama. Cara Anda melihat, misalnya kalau Anda pelayanan, cara Anda menghadapi jemaat yang dipercayakan pun cara Anda untuk membimbing mereka pun tidak akan sama. Sekarang saya ngerti tanpa iman seseorang tidak bisa menyukakan hati Tuhan. Karena tanpa iman kita pasti turunkan derajat Tuhan. Pernah main dulu waktu kecil ular dan tangga kita naik. Wah, senang sekali kalau main itu, apalagi kalau ada yang curang dadunya ditendang. Langsung banyak, langsung naik tangga. Tapi kalau kena ular, aduh sudah dekat padahal. Langsung turun lagi berapa level. Tuhan loh, kok disuruh turun berapa level. Tuhan itu Tuhan, bukan ular. Kita harus bertobat kalau kita tidak beriman sama Tuhan. Orang baik tidak menyenangkan Tuhan. Tapi orang yang imannya benar itu menyenangkan Tuhan. Paham ya, banyak orang Kristen itu perkara gini aja kesleo. Bagaimana dia bisa jalan sama Tuhan dalam bisnis dan pekerjaannya, dalam pelayanan, bagaimana dia bisa berjalan? Makanya itu jangan juga cuma datang ke gereja untuk makan-makan atau jajan. Bahkan tidak semua rumah Tuhan akan memberitakan firman Tuhan. Pakai Alkitab iya. Beritakan firman dari Alkitab ini. Benar-benar mengajarkan yang benar. Tak semua. Saya ingin Anda untuk mengerti ini dulu. Hari ini saya mau tantang Anda, mau koyakkan iman kita yang kecil. Mari kita sekarang lihat iman harus bermula dari kata Allah. Katakan Allah. Oke, saya tuntun pelan-pelan ya. Bukankah ayat 28 berkata Allah memberkati mereka? Lupakan berkat. Katakan lupakan berkat. Ingat Tuhan. Oke, Allah memberkati mereka. Kita singkat, GBU, God bless you. Allah memberkati. Katakan Allah. Nah, ini dia permulanya di sini. Allah sebelum berkat ada, dialah yang terutama. Sumber daya itu macam-macam di dunia. Ada sumber daya manusia, manpower namanya. Ya, itu penting loh. Negara bisa banyak penduduknya, tapi kalau kualitas pekerjanya gitu-gitu aja, dibalap sama negara kecil yang otaknya encer dan etiket kerjanya dahsyat. Ada banyak negara kecil di dunia ini yang benar-benar thriving. Karena mereka punya semangat kerja itu tak tertandingi. Ya, saya nggak usah sebut satu-satu. Tapi negara hanya karena banjir populasi bukan berarti bagus. Sumber daya manusia itu mungkin penting, bisa jadi lebih penting. Anda punya sistemnya, punya uang, orang yang jalankan tidak karuan, bisa merugi. Sumber daya lagi lainnya apa? Sumber daya uang, waktu dan sebagainya. Mau saya beritahu ya, sumber daya yang dengan S huruf besar, sumber segala berkatku, segala berkat dan bakat, itu adalah Tuhan. Allah, titik. I am.
Hubunganmu dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah adalah sumber daya pertama sebelum kita bangun apa-apa. Sukses sejati bergantung pada itu. Kalau kita abaikan hubungan kita dengan Tuhan, ada banyak hal yang missing link dalam hidup kita. Yang saya maksudkan, bukan berarti kalau orang itu tidak kenal Tuhan, dia pasti gagal bisnisnya. Enggak, terlalu banyak orang-orang yang sukses di luar Tuhan. Sukses materi, tapi saya nggak usah. Kalau kita teropong benar-benar secara MRI rohani, kita akan menemukan bahwa sukses mereka datang dengan susah payah dan kutukan yang mengikuti. Ternyata punya uang tidak sama diberkati, tidak sama dengan diberkati. Oke? Tapi tidak ada orang yang diberkati oleh Tuhan, lalu bisa forever terpuruk, itu tidak bisa. Karena orang yang diberkati, misalnya seperti Yesus anak Allah, dia berjalan dalam berkat-berkat Bapa. Ya, kita pakai bahasa misalnya siapapun juga, apapun yang kau taruh di tangannya, termasuk 5 roti 2 ikan, ikan kecil, ikan pindang pun di tangan, itu hanyalah lunchbox atau makan siangnya seorang bocah atau bocil. Di tangan Tuhan Yesus 5.000 orang makan. Tapi di tangan orang yang dikutuki, kau taruh 5.000 roti, sebentar lagi sisanya pun tidak ada dan mereka tidak kenyang. Hagai katakan, kamu makan kan? Tapi tidak kenyang kan? Kamu nabung kan? Pundimu bolong kan? Kamu pakai baju kan? Gak panas kan? Taruhlah 5.000 plus 12 bakul penuh. Sebentar lagi dia kembali lagi pinjam online. Mau taruh uang berapapun juga nahas di tangan orang yang dikutuki. Berkat itu tidak ada dalam hal materi. Berkat itu kepala, diberkati kepala orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkatilah kepala orang yang diberkati. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu bahwa kata Allah ini powerful sekali. Jangan kejar Tuhan demi dapat apa. Kejarlah Tuhan karena pribadinya. That is your first step to true success. Allah adalah sumber dayaku nomor 1. Keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Dia adalah permulaan segala sesuatu. Jadi ingat ayat Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Mau pakai arsitek internasional pun sia-sialah kalau bukan Tuhan membangunnya. Sekarang kita tahu fondasi segala sesuatu. Untuk kita bangun rumah aja pasir atau batu, fondasi batu karang teguh itu hanyalah hubungan dengan Tuhan. Jadi hubunganmu dengan Tuhan itu number one. Baktian-baktian tadi saya jelaskan gimana orang memulai dengan itu, memulai dengan roh tapi habis itu mengakhiri dengan daging. Salomo awal mulai itu bagus banget, dia punya sepak terjangnya itu bagus dan indah, tapi akhir-akhir kok jadi berubah ya, karena dia main kuda terlalu banyak, kudanya disimpan, terjerat tuh hatinya ya, karena dia tidak wise dalam hal koleksi. Kudu mau beli, akhirnya pun beli istri. Ya kita tahulah dari situ, dari pelajaran itu dia seperti ditumbalkan supaya kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Kita diizinkan supaya kita jangan kayak gitu. Jadi kita tahu ternyata selama orang itu hubungannya dengan Tuhan itu baiklah hidupnya. Ketika dia mulai meninggalkan Tuhan, kacaulah hidupnya. Jadi kita tahu sekarang ya, sukses itu bukan materi ya. Hubungan dengan Allah. Dari situ keluarlah mengelola. Karena hikmat itu bermula dari takut akan Allah, selalu hubungan dengan Tuhan. Tapi hikmat tidak berakhir di situ. Karena Tuhan tidak akan berhenti dalam hidup kita sampai hanya mengajari takut akan Tuhan. Tuhan akan ajari segala sesuatu. Sini, kamu mau kerja ini, aku akan ajari. Karena orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu punya satu advantage. Dia itu maha tahu. Dia itu bijaksana. Tapi kata Allah ini powerful. Saya belum sampaikan seluruh ayat loh. Cuma 2 ayat yang kita bahas. Saya kupas, saya bedah. Allah memberkati mereka. Allah, remember sumbermu. Bukan berkatnya. Allah memberkati mereka. Remember, Allah. Yahweh memberkati mereka. Jesus Christ, our Lord. Dialah sumber segala-galanya. Sudah waktunya pengusaha kembali membangun hidup rohaninya. Jangan kasih ke istri. Istri juga bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi suami juga harus. Dan sebaliknya ya,
Yang istri-istri di sini yang setuju katakan amin. Nah, puji Tuhan ya. Suami-suami di sini yang setuju katakan amin. Amin, puji Tuhan. Oke, lanjutkan. Allah memberkati mereka. Mau tahu kata memberkati mereka? Ini GPU sekarang ya. God bless you. Coba katakan kanan kirinya God bless you. Oke, saya jelaskan ya. Berkat di sini kalau orang ngomong berkat langsung pikirannya apa? Uang. Berkat itu apa? Materi. Berkat itu rumah baru. Berkat itu promosi. Berkat itu iya, itu adalah wujud manifestasi berkat. Itu bisa beraneka ragam, jangan iri sama tetangga. Tiap orang berkatnya beda. Oke? Pokoknya kalau namanya iri hati itu dosa yang paling bodoh. Minder juga bodoh. Karena orang itu gak bisa dibandingkan. Tuhan itu gak pernah kekurangan berkat untuk kita. Berkatmu selalu baru tiap pagi, itu rahmatmu. Tapi kata memberkati sini, kata Allah memberkati mereka, itu intinya Allah menumbuhkan mereka. Ternyata berkat itu sama dengan growth, pertumbuhan. Jadi kalau kita bilang sama orang di kiri kanan kita tadi, God bless you, itu artinya God increase you, may God increase you. Jadi kalau kita berkata Tuhan berkati ya, itu artinya Tuhan tumbuhkan. Ayo coba katakan pada kanan kirinya, Tuhan tumbuhkan. Oh iya, sungguhan. Tuhan tumbuhkan. Itu artinya Tuhan memberkati. Tuhan tumbuhkan. Tuhan tumbuhkan. Nah, mari kita sekarang lihat ya. Apa saja berkat di sini yang dimaksudkan? Allah memberkati mereka. Lihat ya, Allah tidak memberi mereka berkat. Allah memberkati mereka. Yesaya 54, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Tunggu, yang mengembang bisnisnya atau orangnya? Jangan takut ibu-ibu, ini bukan bicara tentang size. Mengembang ke kanan kiri bukan soal itu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan menikmati, mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah bisnismu, bukan ya? Dirimu. Itu ayat soalnya, tidak bisa diganti. Yesaya 54. Dan engkau akan mengembang. Jadi yang Tuhan kembangkan mereka, bukan bisnisnya. Dan orang yang berkembang, bisnisnya akan berkembang. Orang yang orang yang berwawasan kecil, orang yang picik hati, apapun yang dipegang akan mati. Tuhan berkata Allah memberkati mereka. It's Adam he bless. Supaya whatever you touch will be blessed. Apapun yang kau jamah akan diberkati. Allah memberkati mereka. Lalu kemudian Allah berfirman kepada mereka. Baru job deskripsi Allah berfirman begini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau saya hapuskan dulu kata-kata objeknya, saya hanya ambil kata kerjanya. Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah, taklukkanlah, kuasailah. You see, itu job deskripsi kita. Kita diciptakan untuk menaklukkan. Saya itu suka memuji menyembah Tuhan ya, jangan salah. Please don't get me wrong. Saya ini worshiper yang berkhotbah, bukan sebaliknya seorang pengkhotbah yang nyanyi. Saya bersyukur host pastormu yang baru ini seorang kaptennya semua WL kita, sempat jadi jenderalnya semua WL di gereja kita. Jadi worship spiritnya kuat. Pastor Rio, New York, Rio, Tokyo. Saya suka worship ya, but we were not firstly created di Taman Eden itu to worship, to know God ya, to serve God ya. Kita diciptakan untuk penuhi, taklukkan, kuasai. Dominion. Tapi karena dosa masuk dalam dunia, kita menguasai yang salah. Taklukkan tetanggamu, kuasai rumah tangganya, siap makan bisnisnya. Nah itu jadi orang kan jadi salah.
Jadi awalnya Tuhan itu suruh kita bangun, bukan runtuhkan. We were created, di Taman Eden kita diciptakan untuk bertambah banyak, untuk memenuhi, untuk menaklukkan, untuk berkuasa. Bahkan sebelum ada musik terdengar. Saya beritahu, sampai hari ini Tuhan tidak berubah loh. Itulah sebabnya, kalau Tuhan berkata, aku memberkatimu, aku akan mengembangkanmu. Jangan ngeluh kalau dibentuk sama Tuhan. Sakit, harus ngampuni, harus ngalah dulu, pelayanan, gesekan, ini. Itu Tuhan membentukmu. Katanya mau berkembang. Saya minta sama Tuhan kesabaran, roh kesabaran. Dikasih orang yang gak sabaran. Saya minta dikasih orang yang benar-benar mengundang benci. Saya mau mengerti Yehova Jireh, Allah memelihara, ya kita harus ada kebutuhan. Yehova Rafa bukan berarti Tuhan kasih kita penyakit, enggak. Tapi kalau kita sakit jangan takut. Katakan ini kondisi kan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Iman. Tuhan sedang mengembangkan kita. Itulah sebabnya kita kadang-kadang datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan aku dalam hutang piutang, tolong Tuhan. Tiba-tiba firman hari itu gak cocok. Melayani lebih sungguh. Aku ini minta dilayani. Kok firmannya melayani? Bisa gak sim salabim abrakadabra? Gimana lah seperti Gehasi, bukan Gehasi, seperti Naaman, kepingin sekali ketemu Nabi lah, siapa yang bisa ucapkan mantra-mantra sembuh. Ngapain sih aku disuruh ke kali Yordan itu, sungai Yordan, mandi celup berapa kali. Tuhan sedang kembangkan hati Naaman tuh, rendah hati. Mau pergi ke kali kotor itu sampai dia tersinggung. Emangnya di negeriku tidak ada sungai yang bagus? Sungaiku semua kayak di Swiss. Dia bilang suruh ke situ. Sebelum kau rendah hati, tak akan ada mujizat. Sebab Naaman setelah sembuh nanti, dia akan takut akan Allah. Tuhan, bagi Tuhan berkat itu mudah. Tapi yang Tuhan inginkan adalah perubahan karakternya. Aku mau berkati kamu, tapi sebelumnya, kata berkat kau harus tahu, kamu harus bertumbuh secara rohani dulu. Kita datang ke gereja, minta ditolong, minta doakan, minta mujizat. Ternyata, servolution, ayo melayani Tuhan. Ayo bertumbuh, tertanam. Aduh, ke gereja ini males aku. Terus didorong-dorong, terus diajak-ajak, terus ditarik-tarik. Ayo melayani, ayo mengasihi, ayo CG, ayo memuridkan, ayo dimuridkan. Tak sadarkah? Berkat itu tidak ada. Tapi Anda bisa dijadikan berkat oleh Tuhan. Dan berkat akan mengikutimu. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada di padang gurun, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan tanah Kanaan atau bangsa Israel? Coba saya ajak mikir. Mereka siap gak siap? Tanah Kanaan itu sudah ada Bapak Ibu. Dari dulu itu sudah ada di sana. Yerusalem sebelum ditaklukkan nanti, bukan generasi Yosua, nanti zaman Daud. Itu sudah ditinggali sama Jebusites di Yerusalem itu. Sudah ditinggali sama orang-orang Kanaan itu semuanya, Hebron lah apa semuanya. Tuhan tuh nunggu bangsa Israel ready. Tanah Kanaan itu is always ready. Bukan Tuhan itu mempersiapkan tanah perjanjian. Tuhan tidak mempersiapkan berkat untuk Israel. Dengar, Tuhan mempersiapkan Israel untuk berkat mereka. Sebenarnya bukan 40 hari. Mereka mau keluar dari padang gurun itu jalan cuma berapa minggu nyampe itu. Dia bisa nyampe dari Mesir punya padang gurun situ sampai ke selatan Israel hari ini, di mana ada apa namanya? Apa itu kota apa? Jadi lupa saya. Kota kurma itu loh. Yeriko dan sebagainya, Yerusalem, di situ ada Bethlehem, sana Gaza segalanya. Itu masuk ke sana itu cuma minggu, nggak sampai 40 tahun. Tapi karena bangsa Israel gagal, mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir nggak pernah keluar dari mereka. Paham maksud saya? Mereka udah keluar dari Mesir fisiknya, tapi hatinya masih di Mesir. Jadi sebenarnya yang membuat tidak ready diberkati itu bukan Tuhan tidak siap memberi berkat, tapi mereka nggak mau tumbuh, mereka nggak mau berubah, mereka nggak mau dibentuk, mereka tidak mau bertumbuh. Bapak Ibu, GBU itu artinya God will grow you, not your business first.
Dan ketika kau mengembang ke kanan kiri, baru keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa. Sebab orang yang diubah, dia akan berbeda juga cara parentingnya. Keturunanmu nanti bukan jadi makhluk kepahitan, generasi yang hilang, tapi menjadi orang-orang yang Tuhan tetapkan mendiami kota-kota sunyi. Tuhan itu ciamik di sini, smart. Makanya dia disebut penasihat ajaib. Kita lihatnya berkat, Tuhan lihat yang nampung itu siap. Bapak ibu saudara, Allah memberkati mereka itu artinya Allah mengubah hati mereka yang salah menjadi orang-orang yang benar. Allah memberkati mereka itu artinya Allah menjadikan mereka berkat berjalan. Ternyata berkat itu punya kepala, punya hidung, punya telinga. Berkat itu punya kaki. Berkat is you and me. Amin Bapak Ibu. Makanya saya gak khawatir kalau orang berkata aku gak dapat pekerjaan. Kalau Anda belum dapat pekerjaan, benahi dirimu. Berdoa, berusaha. Kalau Anda belum dapat pekerjaan, jadilah pekerjaan. Suatu hari saya pernah masuk di sebuah mall. Masuk ya. Memang salah saya. Oke? Memang salah saya. Di situ biasanya mall-mall itu kan pasti akan ramah karena manajemen, tergantung manajemennya, manajemen modern, manajemennya jadul kuno. Tapi seharusnya orang-orang yang kerja sampai yang di WC, cleaning service atau janitor itu pasti sudah ada yang namanya SOP-nya gimana dan sebagainya. Kalau di Singapura juga kan ada, nanti bisa ditekan tombol situ smile atau sad face. Oke, ini layanannya bagus atau enggak. Jadi ada feedback, tapi mungkin ada tempat-tempat tertentu nggak pakai gitu-gitu, lebih tradisional. Saya masuklah di salah satu tempat itu, cuci tangan. Lalu habis itu saya dapat telepon. Ya, cuci tangan dapat telepon, pokoknya saya harus pergi gimana gitu. Pokoknya saya ditunggu gimana. Akhirnya saya terpaksa nggak sadar kebiasaan kecil muncul lagi. Ya. Orang yang sudah tunjuk itu tisu. Ya, itu tisu. Tahu nggak? Saya dikasih pandangan paling tajam. Kayak ngotori lagi gitu loh. Saya sampai nggak enak, tapi terpaksa saya gitu. Aduh, saya mau kembali nanti. Saya mau minta maaf tapi ya ngapain saya minta maaf ya? Jadi orang terlalu baik juga nggak baik ya kan? Saya mau kasih dia tips, apain dia mau di tips? Saya nggak pernah hitungan kayak gitu-gitu beneran. Bukan karena saya kaya, bukan. Tapi saya kalau sama orang yang lebih lemah dari saya itu saya lebih berbelas kasih. Saya gampang beri. Jadi saya mau, tapi kayak gitu. Gak baik, gak edukasi, saya kasih. Dia mempersulit diri, coba dia kasih saya servis yang bagus. Gak usah diminta, gak usah gitu. Tapi kalau begini saya kasih kan buruk kan. Anjing kalau gigit Anda terus dilus-lus kan lain kali gigit saja. Keluar, enggak. Tahu gak, kalau sampai suatu hari saya punya toko, saya kepingin pegawai, orang itu gak akan saya, kalau dia gak punya kerjaan, saya ingat, ini dia, saya gak akan terima. Tapi pernah gak, saya pernah masuk juga WC yang sama, kita nih sering ke WC ya. Baiknya ya ampun dengan smile Pak. Saya enggak tahu orang itu hari itu salah makan apa. Karena jarang saya lihat orang begitu. Kasih tisunya, kasih ini, bukan. Lain cerita. Enggak ada apa-apa. Saya lihat dia sama semua pelanggan kayak gitu. Lain cerita kalau seperti di Amerika. Di depannya itu ada basket, di situ bisa kasih tips besar-besar. Kasih permen, kasih minyak wangi, kasih apa. Bisa buat tempat yang bagus sekali. Ya karena ada money orientasi. Ini enggak ada. Bapak-bapak itu di Indonesia. Lalu kasih ini tisunya. Makasih Pak, makasih. Ya, selamat siang. Saya pergi itu rasa tuh. Aduh, aku mau pegawai ini. Ya apa ya, tapi enggak butuh apa-apa ya. Masa diam-diam hire orang. Saya keluar tuh rasa bersalah, rasanya aku ingin memiliki dia. You see, kerjaan bisa sama. Anda jadi berkat atau kagak. Kalau Anda tidak punya kerjaan, jadilah pekerjaan. Paham maksud saya? Cepat lambat, surga akan melirikmu. Jangan find a job if you don't have a job. Be a job. Tidak punya kerja lalu malas. Ada apa? Coba angkatkan. Ada ibu-ibu tidak bisa angkatkan. Tidak apa-apa. Tidak semua demi uang. Angkatkan semuanya. Nah, siapa tahu, bukan motivasi. Siapa tahu suatu hari surga melirikmu. Ketika Anda menjadi pekerjaan, meskipun Anda tidak dipekerjakan oleh siapa-siapa.
Ketika Anda jadi pekerjaan akan datang satu-satu mengintipmu. Jangan gerak kalau ada uang. Geraklah karena kau menghargai berkat Allah dalam hidupmu. Kalau berkat itu belum ada dalam materi, hargai waktu, hargai kesempatan berbuat baik. Hargai, paling tidak hargai tubuhmu. Aku masih sehat begini, aku harus aktif. Daripada nganggur, nonton TV, nongkrong-nongkrong, tidak jelas, tunggu kerja. No, aku harus pastikan bangun jam sekian, aku lakukan aktivitas. Nggak ada apa-apa, belajar dari janda Sarfat. Keluar dia padahal hari itu terakhir kali tepung lalu mati. Tepung terakhir itu, dia tetap keluar. Cari kayu bakar, coba baca itu. Dan ketika sampailah Nabi itu, pas lagi di gerbang itu, ketemu sama janda itu dan berkata, kasih aku roti. Aku sudah tinggal 1 genggam begini untuk anakku makan dan aku mati. Kasih dulu. Nggak, selama lalu singkat cerita, disitulah minyak janda yang meluap-luap tidak berhenti. Coba hari itu dia berkata, ngapain? Aku jobless, semua krisis ekonomi, kelaparan di negeri. Aku ini tepung terakhir, makan nggak kenyang pula. Aku dan anakku mati. Udahlah disinilah pasrah. Udah sia-siakan waktu, detik demi detik berjalan begitu saja. No, nak kamu tinggal di sini. Mama tetap cari kayu bakar. Mama akan masak yang terbaik. Mama tetap keluar kerja. Ini jam kerja, nak. Mama keluar kerja. Mama tidak punya pekerjaan. Semua orang tidak ada kerjaan. Mama keluar. Mama akan cari kayu bakar. Lihat-lihat kayu mana yang dibuang orang. Ketemu sama Elisa. Be a job. No excuse. Be a job. Itu saya rasa bukan prinsip dunia ya. Itu bukan prinsip orang Jepang. Orang Jepang kerjanya itu gila-gilaan, tapi karena mereka tidak melibatkan Tuhan jam 11 itu masih kantor itu nyala. Bukan cuma lampunya, orang masih ada di sana sebagian. Tapi Jepang juga tidak diberkati karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tapi jangan sampai kita yang tinggal dalam dunia anugerah, kita hanya iming berkat dan kita hanya berharap itu berkat tiba-tiba datang jatuh dari mana gitu. Before blessing comes to you, be a blessing first. Setuju Bapak Ibu? Ini dimensi keempat. You fetch your blessing. You don't wait for it. Kau pergi jemput berkat itu. Meskipun berkat tidak kunjung tiba setiap kali kau pergi ke gerbang itu tidak ketemu Elisa. Tetap kau hargai. 2 tangan, 2 kaki itu tidak boleh nganggur. Be a job. Tokoku kecil, pekerjaan kecil, aku maunya langsung besar. Tidak bisa, setia dalam perkara sederhana. Etika ini bukan etika negara mana. Tapi negara mana mengikuti etika ini, melibatkan Tuhan, Anda akan melihat dimensi keempat. Anda akan lihat berkat yang tidak Anda duga. Di luar kapasitas Anda berpikir itu akan diberikan kepadamu. Ada kadang-kadang orang tanya sama saya, Pastor Philip pelayanan kok bisa bertumbuh gini-gini sekali? You have no idea. People think it's by inspiration atau sesuatu yang menginspirasi. Not just inspiration, baby. It's perspiration. Secara harafiah kau berkeringat. Cari terus, ini adalah tekad kami. Ini culture budaya yang kami bangun. Cari terus, setiap bejana kosong saya isi. Cari terus. Nggak ada waktu nganggur, nggak ada waktu untuk saya. Nggak. Dan kalau kita bisa bergerak dengan cara begitu, kita akan bertambah banyak. Karena itu kata memberkati itu powerful sekali, ada konotasi supranatural di dalamnya, tetapi dimulai di-trigger atau dipicu dengan sesuatu yang alami. Kerajinan, ketekunan, inisiatif, dan attitude, sikap hati, sukacita dalam pekerjaan itu. Itu ya sangat contagious, sangat menular. Sikap hatimu itu akan menentukan. Itu kata berkat itu artinya tumbuh. Itu artinya attitude yang berbeda. Sikap hati yang berbeda. Saya harap Anda mengerti ini. Semoga kita selesai 2 ayat. Ini ayat baru saya bedah 3 kata. Allah memberkati mereka. Kita lanjutkan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cucu dan bertambah banyak. Katakan beranak cucu dan bertambah banyak. Ada beberapa hal yang saya mau jelaskan berjalan dalam dimensi Tuhan. Beranak cucu dan bertambah banyak ini bukan hanya aplikasinya pada pernikahan, tapi apapun yang di tanganmu akan berbuah lebat.
Orang berkata nggak bisa, pindah tangan, bisa. Itulah berkat orang benar. Dan kata beranak cucu dan bertambah banyak bukan hanya bicara tentang bayi, anak, tapi bicara tentang buah. Di dalam hal ini ada beberapa hal, saran saya, atau lebih tepatnya juga kesaksian, saran saya untuk Anda, bagaimana bisa berjalan dalam dimensi berkat. Yang pasti ya, dalam hidup saya ini yang saya praktekkan. Saya hidup dalam keyakinan, bukan perasaan. I always want, saya selalu mau menjadi a man of conviction, not a man of emotion. Bukan berarti saya tidak punya emosi, robot kali. Tapi saya berjalan berdasar keyakinan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau berfirman. Terus gimana? Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Beranak cuculah, bertambah banyaklah. Yang pertama itu yang, ini bukan PowerPoint-nya, nanti PowerPoint-nya terakhir. Tapi kalau Anda mau catat silahkan. Saya selalu mau berjalan di dalam keyakinan, bukan perasaan. Saya tidak izinkan, karena perasaan saya tidak bisa saya percaya. Perasaan saya bisa melayani maksud-maksud Allah kalau saya setir ke arah yang benar. Perasaan itu bisa menambahkan, bisa mengkonfirmasi, bisa memberikan sinyal pada kita. Tapi saya tidak akan hidup by my feeling. Tapi saya akan hidup by the word of God. Keyakinan saya akan firman Tuhan. Kalau saya yakin pastor, yakin. Di dalam hal misi gereja kita pun sama. Baru dulu kita berjumlah 30, 27 lebih tepatnya. Gereja, bukan berarti sekarang patut kita rayakan, belum Bapak Ibu. Orang berkata nggak mungkin, itu sudah terlalu banyak, saya tidak bisa mengkoleksi satu-satu sudah. But I know, saya yakin that He has spoken to us. Jadi, hari ini 150 gereja berdiri dan itu bukan perkara kecil. Dan sampai hari ini pun masih terjadi tanggung jawab yang sangat berat. Tapi sukacitanya, kalau saya mau ikuti kata orang, gak jadi hari ini. Bukan berarti kita nekat. Kalau nekat, kita gak akan punya tim, kita gak akan punya bahan, gak akan punya tempat untuk saling mempertimbangkan. No, kita doa dan kita benar-benar lakukan due diligence kita. Kita lakukan riset kita lakukan kerjaan PR kita benar-benar doakan. Gak seperti Paulus sembarang mau kemana, dia harus dapat tanda Makedonia, dada dia pergi ke Filipi kan. Ketemu Lydia, ada yang namanya eksperimentasi, eksplorasi, ada yang namanya bukan trial and error, tapi ada yang namanya masih lihat dulu di lapangan nanti gimana, ini wahyunya, bagaimana hikmatnya. Wahyu itu kan pengetahuannya, hikmat itu kan pengetahuan yang diaplikasikan di lapangan. Aku mau tahu nanti kira-kira seperti apa, aku harus belajar peka sama Tuhan. Jalani dulu deh, sambil kita jalan seperti Yonatan ketika pergi ke sana, aku enggak tahu nih disuruh Tuhan atau enggak, tapi gini aja ngomong sama bujangannya, kalau mereka sampai berkata kamu tinggal di sana, ya Shira, let's see what happens next. Tapi kalau mereka berkata sini, kalian sini supaya kami bisa mengajarmu, naik, Tuhan sudah serahkan. Hari itu terjadi kekalahan besar pada Filistin, sedangkan papanya sendiri Saul berada di bawah pohon tertentu, terbantin atau apa, dengan 600 tentaranya, cuman main efod, main turim dan umim, batu-batu itu ya enggak, Tuhan aku mau maju, kalahkan Filistin, ini langsung jalan. Tetap dalam gimana pun juga kita enggak tahu persis 100%. Siapa yang pernah ketemu Tuhan terus-menerus kayak begini? Tapi kalau Anda punya tekad hati dan Anda jalan dengan nurani, tulus, dan Anda punya orang-orang sekeliling Anda dikelilingi bukan dengan yes man, tapi dengan orang-orang yang sama-sama cari Tuhan, sama-sama ingin melihat kehendak Allah nyata, Anda tidak akan salah jalan. Anda akan jalan ke depan dengan keyakinan, sekalipun dunia menantang. Makanya itu hal berikutnya yang saya mau ajarkan di sini adalah soal pewahyuan. Saya jalan dengan pewahyuan, bukan dengan pengetahuan. Pengetahuan harus ada lah, kita harus punya tahu, kita harus tahu ini itu. Tapi pengetahuan bukanlah, dia hanyalah guruku, dia bukan Tuanku. Tuanku adalah wahyu. Kalau Tuhan sudah wahyukan dalam hatimu, ini bidang yang kau tekuni, percayalah dengan segenap hati. Kalau Tuhan sudah pernah berjanji, kau jangan lepaskan. Dan visi bukan opini.
keyakinan, bukan perasaan, pewahyuan, bukan pengetahuan, visi, bukan opini. Itu yang disebut Allah memberkati mereka, Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak. Anda lihat sekarang ya, saya sudah mau selesai kok, ya. Kebaktian berikutnya bisa nunggu. Oh, nggak ada ya? Oh iya, kalau gitu Jingtian Puhuijia. Ayat 29, Anda diberkati Tuhan, amin. Anda bisa nangkap, pasti ada suatu rema, Anda tangkap, dan itu kan jadi conviction. Seperti ada harapan yang sudah Anda lengserkan, sudah tidak ada di lemari utama, sudah kau masukkan ke sorokan, tiba-tiba muncul ketika saya ngomong. Ini Roh Kudus melayang-layang di udara, biar firman ini kena ke seseorang. Berfirmanlah Allah, ayat 29, lihatlah, dengarkan ini. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Sejak hari itu, segala pohon harus dari biji. The only time, satu-satunya saat, ketika Tuhan menciptakan pohon langsung jadi pohon, manusia langsung jadi manusia. Mau tahu nggak, ada satu orang yang nggak punya pusar, karena dia nggak pernah ari-ari. Lahir tidak pernah, mulai dari balita langsung di usia menikah. Nah, siapa namanya? Adam dan Hawa. Itu orang lahir langsung, bukan lahir, diciptakan Tuhan, tidak dari bayi, tidak dari janin, dan tidak melalui kandungan. Dan semua tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan hari itu jadi langsung pohon. Tapi pohon di dalamnya ada bijinya. Jadi kalau Adam saat itu foolish dan bodoh, satu pohon itu bijinya semuanya itu hilang, ditebang, ya sudah pohon itu punah. Jangan ngerengek-ngerengek, Tuhan ciptakan pohon itu lagi, sudah nggak ada. Hewan yang punah ya punah hari ini, udah nggak bisa ada lagi. Salah satu hewan yang saya kepingin lihat itu loh, yang harimau mana itu yang atasnya itu kayak anjing, kayak serigala gitu, tapi bawahnya itu loreng-loreng, sudah nggak ada itu. Yang terakhir kelihatan itu di mana gitu, lalu sudah tidak ada. Punah ya punah. Punah ya punah. Jadi kita harus tahu sesuatu bahwa Allah kalau memberikan kepada kita, Dia memberikan kepada kita bukan hanya berkat, tapi di dalam berkat itu ada tanggung jawab. Kalau Tuhan kasih kita panen, kita dikasih juga taburan saat panen. Makanya bodohlah orang ketika dia jaya bisnisnya, dia habiskan semua. Karena di dalamnya itu ada sesuatu yang tidak boleh kau makan. Itu ada sesuatu yang kau berikan kembali ke Tuhan. Ada sesuatu juga yang harus kau simpan, kau tabung, dan kau tidak boleh. Tidak semua biji itu kau makan. Misalnya biji nangka, itu kan dimakan biasanya. Ada juga orang-orang yang suka direbus lalu dimakan. Ya, jangan kebanyakan tapi nanti gastrik nanti ya. Nah, ada buah-buah dan biji-bijinya tidak bisa kau kelola. Ada yang kembali ke Tuhan, ada yang harus kau tanam kembali. Ada jagung yang tidak boleh kau bakar. Kesalahan orang adalah ketika dia jaya, dia lupa Tuhan. Dan dia lupa diri, pakai semuanya. Dia lupa bahwa di dalam panennya ada taburan. Kalau kau tidak tabur saat kau panen sekarang, berikutnya tidak akan ada tuaian. Makanya tadi saya kan sampaikan, harus punya komitmen untuk menabung. Kalau saya ngomong begini pada orang yang mungkin pas-pasan, ngerti. Bisa jadi tersinggung kalau orang itu yang hadir mendengarkan tadi, orang yang benar-benar secara materi itu punya segala sesuatu. Jangan salah, yang ajari dan demonstrasikan ini kepada kita adalah orang yang lebih kaya dari siapapun yang ada yang mendengarkan khotbah ini. Salomo namanya. Dia itu benar-benar suka menabung sampai ditaruh di gelasnya, tempat cawan minumnya, perisainya, emas-emasnya berapa sikal, sama dia ditabung di sebuah tempat namanya hutan Libanon. Itu bukan hutan sungguhan, itu adalah berangkasnya dia. Yang suka nabung ini orang yang terkaya sejagat raya. Dia pun paham prinsip kerajaan Allah. Dia tahu kalau dia mau terus berjalan dalam dimensi Tuhan, dia harus menghargai biji, hargai benih. Dia harus menghargai benih itu. Jadi, coba kalau Anda makan semuanya, tidak ada tuaian berikutnya, mengenaskan bukan? Tuhan itu berikan ini. Saya itu, coba baca lagi. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji,
di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tapi jangan dimakan semua bijinya, karena ada yang harus ditaburkan kembali. Tapi unik ya, ketika Tuhan buat pohon, manusia itu bisa mikir furniture. Tuhan tidak bertanggung jawab untuk jadikan itu mebel. Mereka lihat pohon, biji itu juga bicara tentang bagian terkecil di sini, visi dan imajinasi. Tuhan bisa kasih ide, itu bisa jadi kursi. Cuman manusia dihinggapi setan nantinya, dan jadikan itu berhala. Makanya Tuhan tegur nanti di Yesaya, di kitab-kitab Nabi. Yang satu kau pakai untuk kayu bakar, yang satu kau pakai untuk sebuah wujud dan kau sujud. Yang satu kau pakai untuk duduk sofamu, mebel furniture atau kursimu. Yang satu lagi kau jadikan tempat tahta di mana kau sembah-sembah dewa langit dan sebagainya. Tuhan tegur. Nah, itulah namanya setan suka membengkokkan apa yang dari Tuhan. Tapi pada mulanya Tuhan tuh memberi mereka biji, sebuah imajinasi. Ide itu mahal. Kalau dalam dunia itu namanya mungkin intellectual property. Ini yang kadang-kadang kita itu kurang hargai. Kita merasa kalau itu tidak material, itu kita bisa abuse, kita bisa seenaknya. Jangan lupa loh, kalau Anda pakai quote orang, Anda harus sebut siapa punya quote. Itu kita tuh jarang kayak gini-gini, karena apalagi kita di timur, di Indonesia Timur, di benua timur gitu ya, benua timur kita kurang gitu itu lebih pakai sistem bahasa Ibraninya cincai. Ya, siapa bikin apa, siapa bikin itu intellectual property. Ide itu mahal soalnya. Coba tahu gitu semuanya bisa online dari dulu. Aku dulu yang monopoli, tapi orang pertama yang buat itu memang yang benar-benar brilian. Mungkin bukan anak Tuhan, tapi Tuhan dalam ciptaannya, manusia sekalipun bukan orang Kristen ya, masih semua itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Sekalipun mereka jatuh dalam dosa, itu masih ada sisa-sisa ilahinya di dalam mereka. Mereka bisa berpikir, bisa brilian, bisa segalanya itu. Itu sisa-sisa daripada gambar rupa Allah. Pinternya orang itu loh. Tahu gitu semua ide kita borong kan dulu. Ide itu yang mahal, yang murah itu ikut-ikutan. Yang lebih gampang. Tuhan kalau sentil kita kasih biji, kalau Tuhan mau memberkatimu, Tuhan tidak harus kasihmu pohon. Tuhan kasihmu ide, til di situ. Disentil aja di sana, til di sana. Makanya itu jangan pernah halangi anakmu beribadah. Dan ibadah tidak boleh mengerdilkan. Ibadah itu harus memerdekakan. Hadirat Allah, firman Allah, urapan dalam rumah Tuhan. Dan jangan halangi kalau anak mau studi sungguh-sungguh, kalau Anda belajar sungguh-sungguh, Anda harus berani untuk edukasi pendidikan anak. Karena tidak semua segala sesuatu diraih dengan otot dan susah payah. Kadang-kadang Tuhan kasih satu biji aja, lemparkan di sana. Tes. Siapa yang pertama kali lihat pohon dan berkata, meja? Siapa yang pertama kali lihat tanah? Ini kalau aku saring gini, kira-kira dia tetap coklat nggak ya? Apa dia berubah jadi kuning? Siapa? Hanya sebuah yang namanya seed thought, bahasa Inggrisnya. Hanya sebuah pemikiran benih atau benih pikiran. Powerful ya Tuhan itu ya. Dan kira-kira Tuhan kehabisan pikiran nggak sampai sekarang? Kalau ada 1 miliar orang, Tuhan bisa kasih 1 miliar ide nggak? Bisa. Ya. Tapi tidak tentu harusnya dengan ide. Banyak berkat datang bukan dengan ide baru, tapi dengan ketekunan lama. Tapi dengan hati yang diperbarui. Powerful sekali. Siapa yang... saya kok rasa anak-anak Tuhan akan... Dunia ini menunggu anak-anak Allah dimuliakan, dimunculkan. Roma 8. Di dalam bidang seni. Di dalam bidang perfilman. Dalam bidang proyek-proyek, bidang bangunan, bisnis dan sebagainya, dalam bidang anything. Masih menunggu. Tuhan itu masih punya banyak ide-ide. Tidak tentu Tuhan memberimu ide-ide baru, jangan sampai di sini hanya orang yang kerjanya tiap hari ngopi, tunggu ide. Kerja baby. Don't work, don't eat, kata Tesalonika. Nggak kerja, jangan makan. Tapi paham nggak ini? Kata, aku memberimu tumbuhan berbiji. Aku memberimu pohon berbiji. Garis bawah itu biji. Saya kasih 3 poin aja. Ini kita selesai hari ini ya.
Dimensi berkat, dimensi keempat ya. Yang satu, temukanlah potensi dan hargailah awal sederhana. Saya bilang, cuman biji, benih, apa ini? Lucunya ya, Anda pernah lihat semangka? Anda lihat bijinya? Beda? Beda Bapak Ibu. Semangka itu hijau gini segalanya, apalagi yang Jepang punya kotak-kotak gitu tuh mahal sekali. Semangka kok kotak, aneh memang ya. Tapi enak katanya, saya nggak pernah makan itu. Pernah nggak ya? Nggak pernah. Nah, tapi bijinya beda. Anda waktu lihat biji Anda nggak akan nafsu. Apa ini? Bundar kecil hitam dimakan, sakit nggak bisa. Bukan dimakan, kau kelola, kau airi, kau lihat, kau kembangkan, kau lindungi. Hargai awal kecil. Apa nih artinya uang segini? Tabung. Jangan tabung apa yang harus kau tabur. Tapi jangan kau taburkan apa yang harus kau tabungkan. Kita harus tahu apa adalah apa. Itulah hikmat Allah. Temukanlah potensi. Hargailah awal sederhana. 2, rajinlah bekerja. Dan tolaklah untuk lamban. Ingat tadi janda Sarfat, teruslah menabur bahkan saat menuai. Izinkan saya terakhir kasih satu ilustrasi lagi. Yang ketiga sudah munculin, teruslah menabur bahkan saat menuai. Nggak peduli Anda sudah menuai sejagat raya, tetap harus nabur, tetap harus nabung. Karena hari esok kita tidak tahu. Rasa aman kita pada Tuhan, tapi jangan sia-siakan sumber daya yang Tuhan percayakan. Tidak semua itu harus kau habiskan. Ya. Sudah ini? Nah, saya kasih satu. Yang ini dulu, saya mau komentar yang nomor 2 lalu selesai. Tolaklah untuk lamban. Katakan tolaklah untuk lamban. Apapun bidang kita, jangan cepat-cepat selebrasi. Kalau sepak bola nggak apa-apa, celebrate. Ya, tapi masih nggak tentu. Kalau menitnya masih sisa banyak, hati-hati. Jangan nanti malu, celebrate early, lalu nanti ternyata kalah pertandingannya. Tolaklah untuk lamban ini, saya ingin kita belajar seperti serigala. Serigala itu hewan yang disalah ngerti, dan seringkali dilambangkan yang buruk-buruk, tapi sebenarnya cara mereka mengatur pack atau kawanan itu luar biasa. Serigala itu leader yang paling top, malah justru yang di belakang. Dia pastikan semua itu depan. Bukan yang jalan depan, lupakan orang belakang, semuanya mati, satu-satu dimangsa, satu-satu kelelahan. Leader sesungguhnya itu tetap akan mengarahkan, tapi dari belakang dengan hati, kayak hati gembala gitu, semua maju, tapi menuju ke direction yang dia tentukan by instinct. Tapi serigala ada satu yang membuat luar biasa. Dia itu kalau terkam mangsanya, dia tidak langsung ini makan, dia tunggu terkam dulu, nanti bisa jadi malamnya nanti baru nanti fish atau makan bersama. Jadi dia benar-benar akan dapatkan dulu untuk seluruh packnya, makannya boleh nanti, tapi dia bekerja untuk tangkap mangsa. Saya dorong kita semuanya menjadi, kita tidak boleh menjadi domba, serigala berbulu domba, hati-hati nggak boleh. Tulus seperti merpati, jangan jadi ular. Serigala berbulu domba itu bahaya. Kita harus uji segala sesuatu, segala perkara. Orang itu motivasinya apa, pengajarannya apa, agenda visinya apa. Tapi kita harus sepatutnya menjadi domba berbulu serigala. Dalamnya itu domba. Tekad kerjanya seperti serigala. Kita saling melindungi dan kita nggak langsung makan. Jangan celebrate early, tolak untuk lamban, rajin dulu. Tabur saat menuai. Jangan cepat-cepat berkata, yes, I've made it, aku sudah sukses. Miliki selalu mentalitas seolah-olah masih hidup dalam krisis. Bukan berarti kita disuruh pelit atau kikir, bukan. Selalu mengingatkan diri sendiri, aku masih hidup dalam krisis. Ciptakan krisis dalam jiwamu sendiri. I'm not there yet. Aku belum di sana. Selama masih ada pebisnis jatuh, orang Kristen jatuh, pendeta jatuh, dan sebagainya, bisnis yang jatuh, ingatlah bahwa Anda bukan dewa. Kita harus menjadi domba berbulu serigala.
Orang lihat cara kerja kita itu seperti orang Kristen, seperti orang dunia yang kesemutan. Tapi ternyata ketika orang lihat lagi lebih lanjut, orang Kristen sungguhan dia. Jangan seperti orang Kristen yang meskipun domba, tapi dia lamban. Kan semua anugerah, semua kan kasih karunia. Sini didoakan, mujizat terjadi di rumah. Iya, saya tidak kurang-kurang lihat mujizat dan saya percaya itu ada, bukan hanya ada, itu Tuhan masih sama dahulu sekarang selama-lamanya. Tapi kita berburu serigala, berburu, kejar, kerja, tolak untuk lamban, terus tabur, bahkan saat menuai. Tapi ketika dibuka semuanya, kita tidak garang, kita penuh kasih. Di dalam ini kita penuh dengan kehangatan kekeluargaan. Kita tunggu yang lainnya jalan di depan, tidak ada satupun yang dimangsa. Jangan ada yang dicuri iblis di depan mata kita. Kita selalu ada di sana. Semakin leader semakin di belakang, semakin leader semakin di belakang, semakin leader semakin di belakang. Ayo kamu ayo membelah, jadi CGL berikutnya. Kamu harus berdiri. Kalau kita mau bangun kerajaan sendiri, ya kita pegang terus selama-lamanya sampai akhir hayat. Enggak, kamu harus semua orang dikasihkan satu jalan di depan. Ayo kamu maju, ayo kamu mendahului, ayo kamu dipakai Tuhan dulu, ayo kamu dipakai Tuhan lebih besar. Orang melihat kita beda, tetapi tekad kita seperti itu. Teruslah menabur bahkan saat menuai. Dimensi keempat itu adalah dimensi berkat. Dimensi apa itu? Dimensi tekad. Tekad untuk berjalan dengan Tuhan. Sampai hari ini, jangan berikan tanganmu nganggur, kata pengkhotbah. Lemparkan bahagianmu kepada tujuh bahagianmu ke lautan, sebab kamu tidak tahu yang ini atau yang itu yang akan berhasil dan mengembalikan suatu hasil kepadamu. Saya percaya orang-orang Kristen harus rajin hari-hari ini. Orang Kristen harus sungguh-sungguh. Kalau misalnya Anda hari ini terpaksa harus nganggur, ada beberapa orang karena memang belum dapat kerjaan, kembangkan dirimu hari-hari ini daripada kita itu scrolling terus yang nggak perlu semua itu hanya gosip melulu. Waktu Bapak Ibu sayang sekali, pakai aja. Apalagi zaman sekarang sudah ada apa itu AI. Daripada cari yang enggak, bikin kan yang ini, yang aneh, yang ini. Kita pakai kreativitas kita untuk nil. Mendingan pakai kreativitimu untuk belajar bahasa. Kembangkan bahasa. Saya belajar, bisa loh. Kita ajak bahasa maupun literatur maupun ngomong. Saya sih nggak ngerti tentang AI terlalu gimana. Sekali-kali saya coba-coba. Menarik juga. Nggak bergantung dengan itu. Saya juga nggak ngerti, saya ini sangat gagap teknologi. Tetapi kalau Anda bisa pelajari hal-hal yang penting. Tambah ilmumu, pengetahuanmu, mumpung masih lebih nganggur. Kembangkan. Belajar bahasa, nggak usah sampai jadi jago, jadi guru, tapi bisa ada tamu, itu akan menambahkan di dalam profilmu, itu akan menjadi kekuatan ekstra, menjadi aset yang berharga. Lain loh, Anda nggak usah bisa baca misalnya bahasa Chinese, Anda bisa ngomong aja ni hao, ni shi le fan ma. Saya kalau ngomong 50 kata pertama, saya kedengaran seperti orang Taiwan. Tapi kata 51 berikutnya orang tahu saya bukan orang sana. Mulai kelihatan semua pelat-pelatnya. Tapi tidak perlu saya cerewet sampai 50 kata. 50 kata sudah kesan pertama, sudah membuat saya dekat dan erat dengan seseorang. Bisa membuka sebuah peluang baru. Can you just say 50 words? 平安，大家好。这位是你的妻子吗？哦，你们全家几个孩子？哦，dia kan masih oke ya? Nggak ngerti kan juga sebagian. Oh, 3个孩子，哇，这个是老大，这个是老二，这个老三，好，OK， 好，这个就是我们的教会，欢迎光临，欢迎到家。Wow, masih lumayan ya, jangan suruh terus, bentar lagi keluar aslinya. Tapi paling tidak, because of this, I have international friends in ministry. Di mana-mana. Kalau Anda lihat saya meeting baru minggu lalu, waktu saya di Malaysia. Meeting 50 kata pertama saya paksa sampai 100 mulai kelihatan karatan. Lanjutnya saya berkata, translate for me. Langsung saya ngomong bahasa Inggris, meeting di sana selama 2 jam, 3 jam. Banyak perkara-perkara mulia terjadi, tapi saya tidak regret, saya tidak menyesal, saya bisa ngomong 50 kata. Belajar daripada dipakai untuk yang dancing-dancingnya apa? Aduh ya nggak tahu lah sekarang apa ya. Belajar, pelajari semuanya itu, kembangkan ilmu pengetahuanmu. Jangan jadi orang yang bengong dan melongo ketika orang-orang berbicara.
itu nanti akan membuat beda segala sesuatu. Tabung. Tabur juga tabur ke dalam diri sendiri. Tabur ke dalam diri sendiri. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati ya, semoga semua maju, karirnya juga maju, diberkati Tuhan. Ayo. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.